Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sabita, NIM 190141666 kelas 3D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran materi pembelajaran IPS dengan judul Peninggalan Sejarah kelas 4 SD. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini ada 2 candi yang berasal dari Indonesia. Yang pertama Candi Borobudur. Tahukah kamu salah satu dari 7 keajaiban dunia ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur ini terletak di Kota Magelang. Candi Borobudur merupakan salah satu contoh peninggalan sejarah. Selain candi, masih banyak lagi berbagai peninggalan sejarah dalam bentuk lain. Yang kedua, ada Candi Prambanan. Candi Prambanan dikenal pula dengan nama Candi Loro Jonggrang yang terletak di daerah perbatasan antara Yogyakarta dan Surakarta. Candi itu merupakan bagian bangunan dari agama Siwa yang berasal dari abad ke-9. Sebagai candi, induk dari kompleks Candi Prambanan adalah Candi Siwa yang menghadap ke timur. Pada dindingnya dipahatkan relief cerita Ramayana. Candi Prambanan juga salah satu peninggalan sejarah yang bercorak Hindu. Pembangunan candi ini dilakukan oleh Raja Mataram Hindu bernama Rakai Pikatan. Di setiap malam bulan purnama, di pelataran Candi Prambanan ini kita dapat menyaksikan pentas sendratari Ramayana. Macam-macam peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah tertua yang ditemukan berbentuk prasasti. Prasasti adalah tulisan atau simbol yang ditemukan pada tugu, batu, atau benda lain dengan bahasa Sanskerta, huruf Palawa, dan bahasa Melayu kuno. Selain itu, peninggalan sejarah ada yang berbentuk kitab atau manuskrip yang berisi kesusastraan, prosa, puisi, ajaran agama, atau kisah raja-raja. Ada lagi peninggalan yang berwujud bangunan candi, masjid, makam, arca, istana, dan lain-lain. Peninggalan sejarah di Indonesia digolongkan menjadi 3 macam, yaitu bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Langsung saja kita ke peninggalan sejarah bercorak Hindu. Kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah tertua berupa prasasti yang bercorak Hindu. Peninggalan sejarah bercorak Hindu adalah sebagai berikut. Baik, di sini ada gambar prasasti Yupa. Itu berasal dari Kerajaan Kutai, letaknya di Kalimantan Timur. Dan di sebelahnya ini ada tabel 5.1 peninggalan sejarah bercorak Hindu berupa prasasti. Ada 16 prasasti. B. Arca. Arca biasanya mewujudkan bentuk raja atau tokoh yang berkuasa pada waktu itu. Beberapa arca peninggalan sejarah yang bercorak Hindu antara lain sebagai berikut. Di sini ada 2 gambar. Yang gambar 5.4 itu ada arca air langga. Yang kedua itu arca 2 Rapala. Di tabel 5.2 ada peninggalan sejarah bercorak Hindu berupa arca. Ada 13 nama arca, asal kerajaan, dan letaknya. C. Kitab atau karya sastra. Kesusastraan yang ditulis dalam bentuk kitab peninggalan Hindu adalah sebagai berikut. Di tabel 5.3, peninggalan sejarah bercorak Hindu berupa kitab ada 8 kitab dan asal kerajaannya. D. Candi.
Candi Hindu adalah bangunan untuk memuliakan raja atau tokoh terkemuka yang telah wafat. Dalam candi disimpan bermacam-macam benda seperti batu akik dan berbagai jenis logam dan saji-sajian yang disebut priti. Candi-candi peninggalan sejarah yang bercorak Hindu adalah sebagai berikut. Di gambar 5.6 ini adalah contoh Candi Jago. Selanjutnya, di tabel 5.4, peninggalan sejarah bercorak Hindu berupa candi, ada 13 candi asal kerajaannya dan letak candi tersebut. Tadi kita membahas peninggalan sejarah bercorak Hindu. Sekarang yang kedua, peninggalan sejarah bercorak Buddha. Tidak banyak peninggalan sejarah yang bercorak Buddha. Agama Buddha berkembang pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram pada masa dinasti Sailendra. Jenis peninggalan sejarah Buddha berupa A. Prasasti. Di tabel 5.5 peninggalan sejarah bercorak Buddha berupa prasasti ada 10. Peninggalan sejarah bercorak Buddha yang kedua yaitu candi. Candi Buddha pada umumnya digunakan sebagai tempat pemujaan. Di sini di gambar 5.7 adalah Candi Moratikus, asal kerajaannya Sriwijaya, letaknya berada di Riau. Di tabel 5.6 peninggalan sejarah bercorak Buddha berupa candi ada 8. Nama candi, asal kerajaan dan letaknya tertera di sini. Peninggalan sejarah yang ketiga yaitu peninggalan sejarah bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh ulama dan pedagang Arab, Persia dan Gujarat. Peninggalan sejarah bercorak Islam di antaranya masjid. Masjid di salah satu masjidnya yaitu Masjid Demak. Di tabel 5.7 juga peninggalan sejarah bercorak Islam berupa masjid ada 4. Yang pertama, Masjid Indrapura berada di Aceh. Yang kedua, Masjid Demak berada di Demak. Masjid Agung Banten berada di Banten. Masjid Kudus berada di Kudus. Peninggalan sejarah bercorak Islam yang kedua yaitu makam. Tabel 5.8 akan menjelaskan peninggalan sejarah bercorak Islam berupa makam. Ada 5. Yang pertama, makam Sultan Malik Al-Saleh berada di Samudra Pasai. Yang kedua, makam Iskandar Muda tempat Nanggore Aceh Darussalam. Yang ketiga, makam Maulana Malik Ibrahim berada di Gresik, Jawa Timur. Yang keempat, makam Raja Goa Talu berada di Goa. Yang kelima, makam Sunan Bonang berada di Tuban, Jawa Timur. Peninggalan sejarah bercorak Islam yang ketiga yaitu istana. Di gambar 5.9, ini adalah Keraton Kasunan Surakarta. Tabel 5.9 peninggalan sejarah bercorak Islam berupa istana ada 5. Yang pertama, Istana Kasunanan, tempat Surakarta. Yang kedua, Istana Kasultanan, tempat Yogyakarta. Yang ketiga, Istana Kasepuhan, tempat Cirebon. Yang keempat, nama Istana Sultan Ternate berada di Ternate. Yang kelima, Istana Maimun, tempat Sumatera Utara. Peninggalan sejarah bercorak Islam berupa kaligrafi. Yang keempat, seni ukir dan kaligrafi. Gambar 5.10, di sini ada gambar ukir Cirebon. Seni kaligrafi sebagai peninggalan sejarah Islam mempunyai berbagai bentuk dan banyak dijumpai pada makam raja-raja Islam atau pada relief pada masjid-masjid kuno.
Di tabel 5.10, peninggalan sejarah bercorak Islam berupa kaligrafi ada 3. Yang pertama, ukir kayu berasal dari Cirebon. Yang kedua, ukir gunungan berasal dari Madura. Yang ketiga, ukir relief masjid berasal dari Mantingan atau Jepara. C. Kitab atau karya sastra. Kesusastraan yang ditulis dalam bentuk kitab peninggalan Hindu adalah sebagai berikut. Di tabel 5.3, peninggalan sejarah bercorak Hindu berupa kitab ada 8 kitab dan asal kerajaan. Kita tadi membahas macam-macam peninggalan sejarah. Sekarang kita membahas bagaimana menghargai peninggalan sejarah. Hargailah peninggalan sejarah. Mulailah tertarik untuk mengenali sejarah nenek moyang kita. Peninggalan sejarah itu milik bangsa Indonesia yang berarti milik kita bersama. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak akan melupakan sejarah bangsa kita. Sebagai siswa, cara menghargai peninggalan sejarah yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengunjungi peninggalan sejarah. Saat berlibur, kunjungilah tempat-tempat bersejarah seperti candi, istana, makam, masjid, beteng, dan museum. Di museum terdapat benda-benda peninggalan sejarah yang sudah lengkap dengan data-datanya, seperti prasasti, kitab-kitab, senjata, logam, bebatuan, mahkota, singgasana, dan benda-benda lain yang mengandung nilai sejarah. Kalian dapat bertanya apa saja kepada penjaga museum. Di gambar 5.12 juga ada gambar Dharma Wisata ke Candi Borobudur. Ini adalah bentuk menghargai peninggalan sejarah. Cara menghargai peninggalan sejarah yang kedua yaitu mempelajari bukti peninggalan sejarah. Untuk dapat menghargai peninggalan sejarah, kalian dapat mempelajari buku-buku dan berbagai peninggalan sejarah yang ada di perpustakaan. Kalian juga bisa memperkaya pengetahuan dengan membuat clipping mengenai gambar-gambar benda bersejarah dari majalah, surat kabar, buku-buku, dan internet. Yang ketiga, membandingkan berbagai peninggalan sejarah. Benda-benda peninggalan sejarah itu secara garis besar bercorak Hindu, Buddha, dan Islam, dan pencampuran di antara ketiganya. Setelah kita mempelajari peninggalan sejarah itu, kita dapat membandingkan hal-hal yang berkaitan dengan A. Kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat sejak dahulu sudah mengenal pergaulan dan kebudayaan. Masyarakat biasanya dikelompokkan dalam sistem kasta. Yang kedua, B. Sistem pemerintahan. Sejak dahulu, pemerintahan kerajaan sudah mengenal bentuk kerjasama seperti antara penguasa dengan brahmana atau ahli agama, serta dengan para ahli pemerintahan yang lain. Pemerintahan di tangan wanita juga sering terjadi di kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Sistem pemerintahan seperti sekarang yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintah pedesaan juga telah ada sejak zaman kerajaan. Jiwa persatuan dan kesatuan sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit yang merupakan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Yang C. Kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan sudah berkembang sejak dahulu. Hal itu terbukti dari berbagai peninggalan sejarah berupa candi, masjid, makam, dan prasasti serta karya sastra yang sangat indah dan mengagumkan. Bahkan, Candi Borobudur dinobatkan sebagai salah satu keajaiban dunia karena bangunan dan seni arsitekturnya sangat megah. C. Upaya menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah merupakan warisan nenek moyang kita yang tak ternilai harganya. Agar peninggalan sejarah itu tidak rusak atau punah,
perlu dijaga kelestariannya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Badan Arkeologi Nasional yang anggotanya terdiri atas para ahli sejarah. Para ahli sejarah tersebut menjaga kelestarian peninggalan sejarah dengan jalan 1. Melakukan penjagaan atau pemetaan terhadap tempat-tempat yang diduga tempat peninggalan sejarah. Tujuannya untuk menemukan benda-benda yang bernilai sejarah. Yang kedua, melakukan penelitian. Penelitian dilakukan untuk menganalisis semua catatan atau tanda yang ada pada benda bersejarah tersebut. Penelitian itu bisa dilakukan dengan alat-alat modern di laboratorium. Yang ketiga, melakukan pemugaran, perbaikan, atau pembangunan. Benda-benda yang ditemukan atau bangunan yang bernilai sejarah itu karena umurnya sudah tua, pasti banyak yang mengalami kerusakan. Badan Arkeologi Nasional melakukan perbaikan, pemugaran, atau pembangunan supaya sedapat mungkin bentuk dan wujud benda-benda itu mendekati aslinya. Yang keempat, mengadakan inventarisasi benda-benda bersejarah agar tertib dalam penyimpanannya harus diadakan inventarisasi. Inventarisasi adalah pencatatan data-data mengenai benda-benda bersejarah yang dimiliki suatu wilayah tersebut. Tujuannya untuk menghindari kekeliruan, kehilangan, dan kerusakan, serta penertiban administrasi. Yang kelima, pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan dapat dilakukan oleh para petugas yang ditunjuk. Pemeliharaan yang paling sederhana adalah dengan cara membersihkan secara berkala. Untuk benda-benda tertentu seperti kertas dan kayu bisa diberi bahan pengawet supaya tidak dimakan hama. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau tidak mengenakan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.